Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Landasan teologis tentang toleransi telah disebutkan di dalam Al-Quran secara praktis dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal." Yang menjadi kata kunci dari ayat ini adalah lita'arofu, kita saling mengenal satu sama lain, yang mengandung pengertian bahwa yang pertama-tama kita harus saling tegur sapa, kemudian kita bisa duduk bersama, saling sharing untuk memahami satu sama lain. Dengan memahami satu sama lain, insya Allah Ta'ala akan ada kebersamaan, ya. Sekalipun tentu ada beberapa hal yang berbeda yang tidak mungkin untuk disamakan. Laki-laki dan perempuan, kemudian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, ini menunjukkan realita keragaman daripada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menciptakan demikian. Keragaman itu adalah sebuah keniscayaan dan tidak mungkin bisa dipersamakan. Yang paling mungkin adalah dirukunkan. Maka dengan semangat toleransi yang telah disebutkan tadi, kami selaku para mubalik yang ada di Jawa Timur 3 dan beberapa pengurus wilayah telah mengadakan kunjungan rabtah ke berbagai kalangan, antara lain adalah ke teman-teman di majelis antar gereja atau majelis musyawarah antar gereja di Jember. Ya, di situ ada Pak Marwi dan Pak Kun. Kemudian setelah itu kami mendatangi gereja paroki Hati Tersuci Santa Perawan Maria. Nah, di sini juga kami bisa berkenalan dengan beberapa pengurus yang ada di sana, dan setelah itu kami mengadakan kunjungan ke IAIN Jember. Nah, di IAIN Jember juga alhamdulillah telah terjadi satu dialog yang mengusung toleransi dan perdamaian, terlebih di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Dekannya sangat memperhatikan tentang minoritas dan termarginal. Nah, termasuk diantaranya dialog tentang Jemaat Ahmadiyah, apa dan mengapa. Nah, tentu dialog-dialog yang konstruktif seperti ini saya kira bisa memberikan wawasan kepada mereka-mereka yang selama ini ya memiliki prasangka yang tidak baik terhadap Jemaat Ahmadiyah salah satunya, ataupun terhadap kelompok-kelompok lain yang dianggap berbeda. Nah, setelah itu yang saya anggap paling menarik adalah kita bisa bermalam di komunitas GKJW, jadi Gereja Kristen Jawi Wetan, yang berada di Sumber Pakem di Dusun Paleran. Sangat istimewa di desa ini, sekalipun mereka tergolong di dalam komunitas Gereja Kristen Jawi Wetan, tetapi komunitas Kristen di sini adalah khusus dari suku Madura. Sangat luar biasa bagaimana mereka bisa menampilkan toleransi yang dalam tataran praktis ya dalam kehidupan bermasyarakat. Sekalipun mereka mayoritas kelompok GKJW atau Gereja Kristen Jawi Wetan, tetapi juga bisa menjalin silaturahmi, bisa menjalin toleransi kebersamaan dengan kalangan masyarakat Muslim yang lain yang ada di sekitarnya. Semangat yang mereka bangun adalah semangat kemanusiaan ya. Mereka biasa saling kunjung mengunjungi ketika misalnya di umat Islam ada Idul Fitri atau Idul Adha dan lain sebagainya. Maka teman-teman dari komunitas GKJW ini mengadakan kunjungan silaturahmi dan mengucapkan selamat Idul Fitri atau Idul Adha. Dan begitu juga ketika kalangan komunitas GKJW ini merayakan Natal dan lain sebagainya yang khususnya hari-hari besar di dalam agama Kristen, dari kaum Muslim juga ya mereka datang dan mengucapkan selamat, saling mengunjungi begitu. Ini sangat luar biasa, tentu bisa menjadi modal persatuan dan kebersamaan
berbincang-bincang dengan yang mulia Pak Pendeta Fajar Wicaksono. Beliau sangat welcome sekali dan juga beliau memberikan wejangan-wejangan kepada generasi muda untuk kita bisa menjalin toleransi, ya, merawat kebinekaan dengan tentu memperbanyak perjumpaan di antara satu sama lain yang berbeda. Islam mengajarkan tentang kebebasan, ya, tentang toleransi mengenai beragama tersebut. Sehingga kita lihat bagaimana contoh dari hadrat Rasulullah SAW, ya. Beliau pun, Nabi Muhammad SAW, mengajarkan begitu indahnya toleransi, ya, sehingga dalam satu waktu ketika ada jenazah Yahudi lewat, ya, beliau SAW langsung berdiri, sehingga para sahabat pun bingung, wahai Rasulullah SAW, yang meninggal ini Yahudi, ya. Lalu beliau SAW menjawab bahwa apakah dia juga bukan manusia? Artinya Islam mengajarkan begitu sangat menghormati perbedaan. Kami berkunjung ke sini dilandasi oleh semangat untuk menjaga toleransi dan merawat kebinekaan. Nah, untuk itu kami minta beberapa nasihat atau ajakan atau apapun itu, terutama untuk kalangan generasi muda agar kita bisa merawat kebinekaan kita. Bapak. Selamat pagi. Saya sungguh merasa sangat terberkati, rasa sukacita atau kebanggaan saya terlengkapi dengan saudara saya Pak Sanusi. Semoga tadi malam bisa didengar. Ya, untuk sobat muda, sebenarnya apa yang sedang kita lakukan ini dikatakan biasa, juga istimewa. Dikatakan istimewa tetapi juga sebenarnya merupakan sebuah kewajiban. Hidup bersama dalam keberbedaan itu merupakan kodrat kita sebagai anak-anak muda yang ditakdirkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah SWT di bumi Indonesia. Jadi ketika kita mengkhianati itu semua dengan pola pikir bahwa yang berbeda itu adalah musuh, sebenarnya kita sedang melawan kodratnya. Yang kedua, hari ini kita memang terkena semacam virus, bukan virus COVID-19, tetapi agaknya kita sedang dilanda di lapisan masyarakat tertentu bahwa yang berbeda itu adalah musuh. Saya membahasakan dengan sederhana bahwa kita sedang mengalami krisis perjumpaan dengan yang lain. Jadi kita mengalami krisis perjumpaan, ditambah lagi dengan beban sejarah kita. Nah, karena itu kami berdua sebenarnya bukan hanya kerikil, kami ini hanyalah debu dari sekian banyak pejuang, bukan perdamaian, tetapi lebih kepada perjuangan memanusiakan hidup kita ini kembali kepada takdir. Kita dilahirkan di bumi pertiwi, di persada Nusantara ini dengan keberbedaan. Upaya yang kami lakukan sebenarnya sangat sederhana, memiliki beban yang sama, memiliki musuh yang sama, yaitu kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan, dan semuanya tidak dapat kami jangkau dengan sempurna. Karena itu kami tanpa memandang etnis, suku, golongan, agama, kami mencoba untuk bersama-sama berjalan di takdir Tuhan ini, memerangi musuh kami yang bukan sesama ciptaan, tetapi berubah situasi. Nah, keunikan kami yang berada di GKJ Sumber Pakem yang tersebar di 3 tempat, masih di wilayah Kabupaten Jember, berjuang untuk lingkungan, untuk kegiatan kemanusiaan. Kemudian kami mencoba untuk mempertahankan, melestarikan dan mengembangkan budaya yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kebijaksanaan lokal, dan itu sangat membantu kami untuk tetap hidup dalam kebersamaan
walaupun kami berbeda. Dalam kesempatan lain dari kunjungan kami ini, kami juga mendatangi teman-teman Syiah dari ABI, ya, Ahlul Bait Indonesia yang berada di Banyuwangi, dan kami juga melakukan dialog yang konstruktif, ya, untuk bisa lita'arofu, memahami satu sama lain. Bagaimana alur pemikiran dari Syiah, kemudian amaliyahnya seperti apa, dan begitu juga kami memperkenalkan dari Jemaat Ahmadiyah satu sama lain dalam kebersamaan. Sekalipun tentu kami juga merasakan ada beberapa hal yang tidak sama, akan tetapi hal itu kan termasuk ke dalam ranah privasi, ya, tidak masuk ke dalam ranah publik, ya. Kami tetap menjalin kebersamaan, menjalin persatuan, dan dalam suasana yang penuh keakraban. Tentu saja ini bisa menjadi modal juga bagi kita semua untuk bisa memahami teman-teman dari Syiah. Mudah-mudahan kunjungan dan lawatan ini atau rabtah ini bisa kami terus lakukan dengan teman-teman yang lebih banyak lagi dari komunitas-komunitas yang ada di seluruh Indonesia. Kiranya bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.